tad'un nasa ila baitika. Bagaimana engkau mengundang orang suruh datang ke rumahmu? Wa ma hayya'ta lahum ta'aman, tetapi kamu tidak masak, menyiapkan makanan, mengundang orang sekian ratus orang, tapi bikin curnis juga tidak, godok air bikin teh juga tidak, bikin kopi tidak, motong kambing tidak, suruh duduk nganggur. Nah ini, jadi kalau ngundang orang ya sekaligus resikonya dong, minumnya, makannya, ya, akomodasinya bagaimana dan sebagainya. Itu maksudnya, ya. Jadi yang pada ngundang-undang aja gimana ya. Kaifa tad'un nasa ila baitika wa ma hayya'ta lahum ta'aman. Hadzal amr yahtaju ila asasin. Ini semuanya perlu dasar, ya. Summa yakunu ba'da dzalika al-bina. Dasar dulu, fondasi dulu, baru dasarnya bangunan. Kurang bangun masa langsung plek-plek langsung pasang genteng aja. Ya pasang fondasi yang kokoh. Ya apa-apa seperti itu. Jadi sebelum undang orang ya sama, siapkan dulu tempatnya di mana, makannya apa, nginepnya di mana, kan begitu persoalannya. Itu. Jadi setelah bertahap, mana ada skala prioritas, mana yang penting dahulu. Dan setiap apapun yang kita lakukan selalu ada resiko sampingannya. Rahfir arda qalbika, galilah bumi hatimu, galilah tanah hatimu, ila an yanbu'a fihi ma'an, sampai sumur itu mengeluarkan air, dikeduk lagi gitu. Ma'ul hikmati, ya, air hikmah. Jadi artinya kalau belum keluar airnya, bikin sumur. Coba bikin sumur di dalam hatimu, dikeduk tanahnya tosok dikali sampai nanti keluar sumbernya. Jadi artinya hatimu itu seperti sumur hikmah. Artinya ya bijaksana lah, kan ngomong terukur, berbuat terukur, kan begitu kelayakan. Nah, maksud saya kalau orang gali sumur itu ya sekaligus sampai sekeluarnya air. Jangan baru 3 meter sudah putus asa, ada air pindah lagi ngeluh. Yang nggak dapat air gitu mah. 4 meter belum juga airnya, belum sumbernya. 5 meter belum juga, 6 meter, 7 meter baru keluar. Nah, banyak sekali orang gagal menggali sumur di dalam hatinya, belum keluar air hikmahnya sudah keburu pindah cari guru lain. Kadergakian lebih sakti enggak. cari guru yang lain. Jadi akhirnya ngacak-ngacak guru, bareng macam guru. Setiap ketemu minta amalan. Ada yang baca basmalah, ada yang fatihah, ada yang la haula. Akhirnya diamalkan tidak, tapi disimpan di ventilasi. Di atas lemari. Angin di ya. Banyak kelakuan begitu tuh. Saya tahu kok. Cuma amal. Tapi nggak dibaca apa akhirnya. Nanti kalau dengar lo guru sih, guru lah gitu ya. Ya hura-hura. Ya akhirnya apa? Ya nggak keluar air. 20 tahun sibuk mana kemarin cari guru, akhirnya ya nggak ada buahnya. Ya, yang gerem kan. Ya langkah deradat. Artinya tidak ada goyangan sama sekali. Ya. Seperti itu. Tsumma ibni bil ikhlas wal mujahadat wal a'malis salihat. Kemudian juga dibangun sumur itu bil ikhlas, dengan semangat ketulusan hatimu. Wal mujahadat, dan mujahadat, kerja keras, ya, semangat yang tinggi, etos kerja, ya, yang terus menerus.
Jangan santai hidup nih, ya. Jangan bercita-cita pengen hidup santai, pengen kaya. Nanti kalau sudah kaya kamu enak yang nyupir orang lain, yang nyuci orang lain, yang orang lain. Ngelamunnya begitu. Ada nggak orang yang bercita-cita begitu? Banyak. Ya goblok. Ya kalau semua pekerjaan orang lain yang mengerjakan, karena dia udah kaya, lalu dia selonjor sambil ihidan, kebut, ya cepet mati. Saya aja selama COVID kan nggak kemana-mana, duduk di kursi ngadep di komputer, paling nggak sehari-hari setahun langsung berat badan sampai 60 sekarang, udah capek sekali. Iya kan. Memang kita mencari kesibukan, ya kalau nggak ada ya gimana? Ya gimana mau pergi kemana? Mau COVID begini? Ya, nemuin tamu juga malas. Iya, ketularan lagi nanti. Ya iya, mau kemana? Supermarket juga sepi, pasar juga sepi. Mau potong rambut juga nggak bisa. Akhirnya istri saya yang potong sendiri. Iya, orang habis pelanggannya kena COVID, dia pegang-pegang, terus saya datang ngasih, kan ketularan juga. Nah itu, jadi ya berarti orang benar tuh bekerja keras. Nggak ada waliullah santai itu. Masa waliullah santai? Masa kasih Tuhan malas? Mungkin kalau waliullah goblok? Mungkin, masa kasih Allah goblok. Pelangga keren, kadang-kadang standarnya nggak jelas itu. Hanya kalau sedikit bisa sembur kayak Allah dumu nggak, dikiranya waliullah. Kayak Allah kobra, pus. Iya, waras saya beli oli bacine baik. Ya gitu kok. Ya itulah kira-kira. Jadi kerja keras, juga tulus, ikhlas ya, tanpa pamrih, ya. Tidak mengejar materi, berbuat baik pada siapapun. Wal mujahadat wal amal salihat, dan amal-amal yang saleh. Ini lagi-lagi amal saleh sembahyang, lagi-lagi amal saleh puasa, lagi amal saleh wiridan. Itu bukan masalah. Amal saleh itu yang memberi manfaat kepada orang lain, berbuat kebaikan kepada sesama. Gimana lagi? Amal saleh beli tasbih, hubungannya apa? Itu sih udah pribadi kamu. Jelek mah enggak, baik untuk diri sendiri. Saya bagaimana menghormati kepada Anda kalau hanya sebatas Anda rajin sholat, rajin zikir, hubungannya apa saya hormati Anda? Saya hormat kalau Anda berbuat baik kepada sesama. Kalau Anda berbuat baik pada diri Anda sendiri, Anda sayang sama istri, sayang sama anak, disekolahkan semua, perguruan tinggi semua. Hubungannya apa dengan saya? Paham nggak? Saya hormat ketika Anda menyisakan sebagian uang Anda. Nanya, Pak Kiai, di Pondok Saripingan ada anak yatim piatunya enggak? Oh ada. Selama ini gimana? Ya digratisin. Oke deh, saya 2 orang sambungan. Nah itu baru saya hormati. Ya kalau mau kasih anak sendiri, mau diterusin kesalahan sendiri itu mah. Udah jelas paham. Mana amal salehat tuh? Iya, memberi manfaat kepada orang, berbuat kebaikan kepada sesama dengan tidak memilih agamanya apa, suku bangsanya apa, warna kulitnya apa, yang penting sesama manusia itu aja. Jadi kalau yang ditolong orang Kristen nggak ada pahalanya gitu. Oke. Masih ada anggapan begitu tuh. Nggak ada pahalanya itu sih. Kalau ngasih makan anjing ada pahalanya nggak? Jadi hebat anjing dong. Ya ini, ya itu jauh dari standar rasionalitas, menyimpang akhirnya itu sampai masuk surga. Karcisnya hanya dengan ucapan. Man qala la ilaha illallah dakhalal. Allahumma ja'al akhira kalamina. Ya Allah, berilah
kami ucapan terakhir dalam hidup la ilaha illallah. Sampai apa? Biar masuk surga. Hai. Jadi surga di karcisnya pakai ucapan gitu. La ilaha illallah, manjur gitu. Ya ini persoalannya. Jadi kita sudah jauh dari rasionalitas. Membangun rumah aja 20 tahun belum jadi kok. Ayo. Pak Fakir bikin rumah berapa tahun sok? Dengan keringetnya kan? Ya. Capeknya bertahun-tahun ngumpulin duit bikin rumah. Itu bikin rumah aja 20 tahun baru jadi. Masa surga dengan ucapan gimana lagi? Yang dimaksudkan Nabi, barang siapa menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga. Itu bukan mengucapkan itu, tapi bergabung bersama Kanjeng Nabi, bergabung membangun persatuan dan kesatuan. Paham? Ya kan kalimat tauhid kata persatuan. Jadi mempersatukan bangsa kan pekerjaan besar. Dengan darah dan keringat. Dengan harta dan nyawa. Betul nggak? Ya iya. Bukan nyanyi-nyanyi aja. Jadi akhirnya lama-lama jadi kembali ke mitos ya. Ke mitos ya. Error ini kan. Ini error ini saya ini. Iya. Baru segitu aja sudah mengklaim dirinya paling mulia, paling hebat. Karena firman Tuhan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak serta-merta karena kamu beragama Islam lalu paling hebat, enggak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, itu kalau kamu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar baru hebat. Hai. Wong bleger baik hebat siapa hebat. Nah, ta'muruna bil ma'ruf itu artinya membangun keadilan sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, menegakkan supremasi hukum. Hai, mah tiap hari ngomong amar munkar. Kemana larinya? Ya ngebakar rumah pelacuran gitu, mengobrak-abrik perjudian, begitu nahi mungkarnya. Dibuat aja hukumnya dulu, dibuat undang-undangnya berdasarkan undang-undang. Ini kan negara dunia kan begitu, ada undang-undangnya enggak, dibikin lagi bagaimana supaya berdasarkan ada payung hukumnya. Berarti amar nahi mungkar itu supremasi hukum, bukan hukum rimba. Gimana lagi? Paham-paham aja sama. Angel.